Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang indah ini, ya, yang mulia ini. Ya, salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini lagi mengikuti PKG PJOK Kepulauan Riau tahap 1, yaitu peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan Kepulauan Riau tahap 1. Dalam hal ini sebagai salah satu tugas kami selama sudah melaksanakan hampir 3 bulan. Ini mungkin bagian-bagian akhir dari tugas kami, mengadakan rencana tindak lanjut dari PKG yang kami ikuti. Baik, Bapak Ibu, adapun program yang kami buat di sini adalah meningkatkan kebugaran siswa dengan permainan tradisional di SDN 04 Batu Ampar. Itu judul yang kami angkat. Karena adapun latar belakangnya, karena sekarang kita berada di era digital. Siswa semakin banyak menghabiskan waktu dengan gadget atau handphone atau media sosial lainnya yang berdampak pada kebugaran fisik dan interaksi sosial. Dan selanjutnya latar belakangnya, karena permainan tradisional ini penting, permainan tradisional memiliki manfaat dalam meningkatkan kebugaran fisik, kecerdasan motorik, dan kerjasama tim. Selanjutnya latar belakangnya dari segi tujuan program. Ini meningkatkan kebugaran siswa, mengenalkan kembali permainan tradisional, dan mengalihkan perhatian siswa dari penggunaan gadget. Itu latar belakangnya. Adapun tujuannya di sini adalah meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui aktivitas fisik menyenangkan dan melibatkan gerakan tubuh. Selanjutnya, mengenalkan permainan tradisional tadi, memperkenalkan permainan seperti gobak sodor, enggrang, ada batu tujuh dan congklak, dan masih banyak permainan-permainan tradisional lainnya yang harus kita angkat untuk dikenalkan lagi kepada para siswa kita. Dalam hal ini saya hanya mengangkat 4 dari permainan tradisional terlebih dahulu. Dan tujuannya lagi mengurangi ketergantungan pada gadget. Kita mengajak siswa untuk beraktivitas fisik sebagai alternatif dari bermain gadget tadi, dan membangun kerjasama tim dan sportivitas siswa tentang pentingnya kerjasama dalam tim serta meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi siswa. Itu dari segi tujuan. Adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, tadi ada meningkatkan kebugaran fisik. Jadi capaian yang diharapkan, siswa mengalami peningkatan kebugaran fisik melalui aktivitas fisik yang terstruktur dan menyenangkan, dan meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelincahan, dan koordinasi motorik siswa. Itu dari segi fisik. Adapun capaian langkah dari mengenal permainan tradisional sebagai bagian dari budaya Indonesia, siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang permainan tradisional Indonesia. Begitu banyak permainan tradisional Indonesia. Siswa dapat memainkan permainan tradisional dengan baik dan memahami nilai budaya
di balik permainan tersebut. Selanjutnya, capaian yang diharapkan dari mengurangi ketergantungan pada gadget, kita harapkan siswa lebih tertarik untuk beraktivitas fisik, bermain bersama teman-teman daripada menggunakan gadget. Selanjutnya, siswa lebih sadar akan pentingnya kegiatan fisik untuk kesehatan tubuh. Adapun capaian yang keempat, dari segi membangun kerjasama tim dan sportivitas, siswa diharapkan belajar bekerjasama dalam tim, berkomunikasi dengan baik, menunjukkan sikap sportivitas yang tinggi. Siswa juga diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kerjasama dan sportivitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Adapun struktur program dalam komunitas belajar, kegiatan ini merupakan kegiatan co-kurikuler di sekolah melalui pendekatan sport education model. Ya, sport education model ini sebuah edukasi untuk siswa, di mana siswa nantinya terlibat semua di dalamnya. Ada yang menjadi penonton, ada yang menjadi pesertanya, ada yang menjadi jurinya. Jadi di sana siswa juga merasakan semua, baik itu siswa yang lemah, siswa yang kurang dari segi fisik, siswa yang kurang dari segi berbicara, dia bisa aktif dalam kegiatan tersebut. Itu sport education model. Seperti yang telah kita lakukan, ada apa tadi kemarin itu penampilan bullying, itu dari education model. Jadi juga bukan hanya olahraga, juga bisa mathematic education model juga bisa. Dan nama program di sini adalah meningkatkan kebugaran siswa dengan permainan personal. Tadi sudah kita sebutkan. Deskripsi program ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis dalam bermain permainan tradisional Indonesia seperti gobak sodor, enggrang, batu tujuh, dan congklak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa, mengurangi ketergantungan pada gadget, serta mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Program ini diselenggarakan dalam bentuk kegiatan co-kurikuler yang dilakukan setiap Sabtu pagi. Insya Allah Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran di luar kelas dengan fokus pada pembelajaran aktif, fisik, dan sosial. Skala program cek. Cek. Nah, skala program itu target siswa kelas 4, 5, dan 6. Program ini melibatkan siswa dari kelas 3, kelas utama di sekolah dasar. 3 kelas ya, 3 kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Usia siswa yang bisa ikut kelas umur 9 sampai 12 tahun. Karena itu usia dari kelas 4 sampai kelas 6. Skala programnya total siswa terlibat karena kita agak banyak, yaitu 100 sampai 150 orang. Jumlah total dari 3 kelas yang tadi. Frekuensi programnya setiap Sabtu pagi selama 3 bulan. Habis itu baru kita adakan evaluasi. Meningkat nggak kebugaran siswa? Ada nggak perubahannya dari program yang kita lakukan? Dari pengaturan waktu atau kegiatan, waktu pelaksanaan program setiap Sabtu tadi, Sabtu pagi, jam pelaksanaan 7 sampai 9, hanya 2 jam. Tempat pelaksanaan program, lokasi lapangan sekolah kita, SDN 04 Batu Ampar. Fasilitas lapangan terbuka cukup luas untuk melaksanakan permainan seperti gobak sodor, enggrang, batu tujuh, dan congklak. Ruang kelas untuk kegiatan untuk refleksi dan pembelajaran teori dan edukasi dan diskusi setelah permainan. Alat permainan seperti bola, enggrang, batu tujuh, dan congklak yang akan disediakan oleh sekolah. Jadwal pelaksanaan program ini dijadwalkan untuk berlangsung setiap Sabtu pagi dimulai bulan November ini.
Anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan, yaitu ada guru olahraga sebagai koordinator program, yaitu perannya sebagai pengelola dan fasilitator utama dari program. Guru kelas 4 dan 5 dan 6 perannya mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan serta memberikan dukungan moral dan motivasi. Dan selanjutnya adalah siswa. Siswa berperan aktif dalam permainan tradisional sebagai pemain, pelatih, dan atau wasit. Siswa diharap tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, mereka tetapi juga belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan nilai-nilai budaya Indonesia. Dan juga di anggota komunitasnya adalah komite sekolah dan pihak manajemen sekolah. Peran sebagai mitra dan memberikan dukungan administrasi dan anggaran untuk pelaksanaan program. Permainan tradisional yang digunakan adalah gobak sodor. Gobak sodor itu mengasah kelincahan dan ketangkasan, meningkatkan kerjasama tim dan strategi dalam permainan. Gobak sodor itu main yang di lapangan, nanti di garis lapangannya. Maaf, ini lapangannya tidak ditampilkan. Dan selanjutnya itu enggrang. Enggrang itu latihan keseimbangan tubuh. Untuk latihan keseimbangan tubuh, meningkatkan kekuatan kaki dan koordinasi motorik. Dan batu tujuh. Batu tujuh meningkatkan konsentrasi karena dia konsentrasi untuk melempar dan ketangkasan tangan. Melatih koordinasi tangan dan mata. Koordinasi tangan dan mata. Selanjutnya congklak. Congklak itu mengasah kemampuan berpikir logis dan strategi, meningkatkan konsentrasi dan kerjasama tim. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini aset yang ada di lingkungan sekolah. Kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini ada sumber daya manusia seperti tadi guru, siswa, dan lingkungan masyarakat, komite, dan lingkungan sekitarnya, sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya fasilitas kita ada lapangan dan ada peralatan. Waktu dan jadwal dari sumber dayanya juga bisa digunakan. Waktu luang juga di hari Sabtu dan Sabtu pagi. Selanjutnya fokus pada penggunaan sumber daya yang ada, implementasi aset, yaitu pemanfaatan kapasitas guru, pemanfaatan fasilitas yang ada, pemanfaatan alat permainan, waktu yang tersedia, komunitas sekolah. Setelah kegiatan ini diadakan, akhirnya diadakanlah rencana dan evaluasinya. Rencana evaluasi itu dari segi sumber informasi. Untuk evaluasi akan melibatkan berbagai sumber informasi dari peserta didik, staf, dan anggota komunitas belajar dalam sekolah. Adapun alat pengumpulan data itu untuk melakukan evaluasi dan komprehensif, berbagai alat pengumpulan data yang akan digunakan yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif seperti wawancara, survei, refleksi siswa, observasi, dan tes kebugaran jasmani. Tes denyut tadi juga bisa dilaksanakan. Kita tes dulu sebelum melakukan aktivitas, kita tes denyut tadi. Setelah melakukan, kita tes lagi denyut nadinya. Jadi tahulah bugar atau tidak seseorang itu dari tes kebugaran jasmani. Nah, ini yang kemungkinan tantangan. Jadi kemungkinan tantangan itu kita lihat dari kurangnya antusiasme atau ketertarikan siswa. Ya, banyak siswa nantinya ini lebih tertarik dengan gadget, permainan digital. Mereka mungkin merasa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang mereka anggap kuno atau tidak seru. Solusinya, pendekatan yang menarik, pemberian penghargaan bisa, atau pendekatan edukatif. Kita edukasi lagi murid-murid tersebut, siswa tersebut.
Selanjutnya dari segi keterbatasan fasilitas dan peralatan. Tantanya beberapa permainan tradisional mungkin memerlukan fasilitas atau peralatan khusus. Misalnya lapangan yang luas untuk babak sodor atau enggrang, alat untuk bermain, batu tujuh dan coklat. Solusinya pemabatan ruang dan sumber daya yang ada. Selanjutnya pengaturan waktu yang terbatas. Itu tantangan mungkin ada di segi waktu. Dengan jadwal yang padat, mungkin ada kesulitan dalam mengalokasikan waktu setiap Sabtu pagi untuk kegiatan ini, terutama jika ada kegiatan lain yang harus dilakukan oleh sekolah. Solusinya, jadwal kita buat adakan fleksibel atau pengaturan durasi ulang. Dan terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Itu pergunakan ini, Pak. Ini. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Julio Marofino yang sudah memaparkan materinya. Tanggapan saya, Pak, ini materi yang disampaikan ini sangat bagus sekali karena memang dari kebiasaan anak-anak sekarang termasuk siswa kita itu memang sudah sangat terpengaruh sekali dengan gadget. Ya, dari materi yang disampaikan tadi ada solusi-solusi untuk anak-anak itu bisa mengurangi penggunaan gadgetnya beralih kepada permainan tradisional. Selain mengurangi memainkan gadgetnya itu juga anak-anak itu jadi tahu bahwa banyak permainan tradisional zaman dahulu itu yang lebih seru dari bermain gadget itu. Itu aja tanggapan dari saya, Pak. Saya sangat merasa berguna sekali materi yang disampaikan ini. Mungkin bisa kami sampaikan juga di kelas kami untuk anak-anak diterapkan ke siswa-siswa kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas tanggapannya. Ya, mudah-mudahan program kita ini berjalan dengan lancar. Ya, di mana kita berharap penggunaan gadget bagi anak-anak, bagi siswa-siswa kita dengan adanya permainan-permainan tradisional itu bisa mengalihkan mereka dari situ. Yang juga menjadi tantangan kalau di lingkungan masyarakat, siswa-siswa kita itu lahan yang tidak ada sekarang. Ya, kalau di sekolah mungkin kita bisa menyediakan lahannya, tetapi kalau sudah sampai di lingkungan masyarakat, para siswa untuk bermain permainan tradisional ini mungkin dari segi aset lahannya tidak ada untuk saat sekarang. Apalagi kita di daerah Kota Batam yang sangat padat, sangat rapat antara rumah dengan rumah. Jadi lapangan untuk bermain anak-anak itu tidak ada lagi. Jadi solusinya mungkin kita bisa berkoordinasi dengan RT RW atau kelurahan, bagaimana kita supaya anak-anak kita ini, anak-anak generasi bangsa ini bisa bermain seperti permainan tradisional ini di lingkungan mereka masing-masing. Jadi solusinya kita harus mengadakan lapangan dengan membawa perangkat RT RW dan kelurahan untuk berkoordinasi supaya lapangan itu diadakan setiap RW paling minimal. Jadi anak-anak bisa bermain di sana. Ya, baik. Masih ada tanggapan dari ibu-ibu? Ada tanggapan atau Pak Sandi? Baik. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu. Ya, hidangan ala kadarnya, silahkan dimakan. Saya akhiri dengan mengucapkan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.